Hari ini kita akan belajar mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh pemimpin 360 derajat. Saudara-saudara, menjadi seorang pemimpin yang di tengah, atau pemimpin yang di samping, atau pemimpin yang di bawah, itu punya tantangan. Ini menarik sekali. Saudara akan belajar prinsip yang sangat-sangat penting. Bagaimana Anda menempatkan diri, bagaimana Anda berfungsi, bagaimana Anda berperan ketika Anda berada di tengah, atau waktu ada di samping atau di bawah. Bagaimana Anda tetap bisa memberikan sumbangsih kepada pemimpin Anda, dan bagaimana Anda bisa keluar dari pencobaan-pencobaan yang bisa memperangkap Anda. Ini penting sekali, saudara-saudara. Tantangan yang dihadapi oleh para pemimpin 360 derajat. Mari kita akan belajar, jika Anda adalah seorang pemimpin yang berada di posisi menengah dari sebuah organisasi, Anda memiliki sebuah tugas yang menantang. Semua orang yang berusaha untuk melayani secara efektif sebagai seorang pemimpin 360 derajat menghadapi tantangan yang sama. Tantangannya seperti apa? Kita lihat yang pertama. Tantangan ketegangan. Tekanan akan terjebak di tengah. Menarik sekali, saudara. Ketika saudara berada di tengah, saudara bukan pemimpin yang di atas, bukan juga di bawah, Anda ada di tengah-tengah. Anda bisa terjebak oleh tekanan antara apa yang sedang menjadi keperluan yang di bawah dan apa yang menjadi keperluan yang di atas, saudara. Nah, di sini saudara akan belajar banyak. Salah satu tantangan terbesar dari menjadi pemimpin di tengah sebuah organisasi adalah seringkali tidak yakin di mana Anda berdiri. Mau berdiri di mana? Di bawah atau di atas? Atau netral dan objektif berada di tengah-tengah. Ini menarik untuk diperhatikan. Nah, waktu saya belajar ini, saya menemukan kisah mengenai Abner. Kita belajar mengenai Abner. Tapi sebelum belajar mengenai Abner, di bawah ini ada 5 saran untuk mengurangi tekanan tersebut. Tentukan berapa banyak otoritas dan tanggung jawab yang diberikan oleh orang di atas Anda. Pahami lebih dahulu. Tanggung jawabmu apa? Otoritasmu apa? Jangan melangkahi lebih dari apa yang engkau miliki. Jangan melakukan tanggung jawab yang bukan menjadi milikmu. Jelas? Makanya saudara harus minta dengan jelas, bagian saya apa? Tugas saya ini apa? Jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang bukan menjadi tanggung jawab saudara. Yang kedua, terimalah fakta bahwa Anda mungkin menerima pengakuan dan penghargaan yang terbatas. Karena Anda ada di tengah. Itulah sebabnya kalau ada apa-apa, kalau ada sesuatu yang membuat saudara tercobai untuk melakukan lebih, tanya dulu atasan saudara. Jangan sampai saudara melangkah melebihi karena di sini ada pencobaan. Mungkin saudara dikasih kesempatan, tapi kalau saudara melebihi apa yang menjadi tanggung jawab saudara, nanti ada clash di situ. Ketiga, ketahuilah apa yang pemimpin senior harapkan dari Anda. Ketahui dengan jelas, pahami. Jangan sampai salah paham. 4, jangan pernah melukai kepercayaan para pemimpin Anda. Jangan pernah melukai kepercayaan pemimpin Anda. Cara yang paling mudah saudara melukai pemimpin Anda apa coba? Kasih tahu saya. Bagaimana cara mengecewakan pemimpin Anda dengan cepat? Ngomongin kejelekannya dengan orang lain. Itu paling mudah. Saudara ngomongin Pak Paulus dengan orang lain di luar sana. Ya kan? Itu paling mudah. Kalau saya tahu pasti saya akan kecewa. Anda dibesarkan, ditolong di tempat ini, kemudian di luar Anda membicarakan kejelekan, walaupun memang ada jeleknya, tapi tidak perlu harus dijelek-jelekan. Katakan amin. Ambillah inisiatif tanpa melakai batas Anda. Ini mungkin ketegangannya di sini. Bagaimana saudara mengambil inisiatif tanpa harus melangkai batas Anda? Nah, pelajaran yang menarik adalah belajar dari Abner dan Yoab. Saudara membaca dalam 2 Samuel 3 ayat 6. Saudara perhatikan baik-baik. Di dalam 2 Samuel pasal 3 ayat 6, saudara akan menemukan kisah Abner yang bermain di tengah-tengah, tapi permainannya tidak cantik. Abner melakukan kesalahan sebagai seorang pemimpin yang ada di tengah. Dia melakukan kesalahan dan tidak mengikuti 5 garis besar pedoman yang baru kita baca. Perhatikan, selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Dengar baik-baik, ayat 7. Saul mempunyai gundik, tahu gundik? Yang bernama Rispa, dia anak perempuan ayah. Berkatalah Ishiboset kepada Abner. Ishiboset itu anaknya siapa? Anaknya Saul. Mengapa kau hampiri gundik ayahku? Kurang ajar enggak ini? Abner meniduri wanita milik tuannya. Dia memanfaatkan kesempatan. Kesalahan yang dimiliki oleh pemimpin di tengah kadang-kadang memanfaatkan
kesempatan. Menarik sekali, dalam terjemahan The Message, saudara akan menemukan sebuah kalimat, bunyinya seperti ini. Abner taking advantage. Dan itulah pencobaan pemimpin yang ada di tengah. Mengambil kesempatan dalam kesempitan. Dan saudara punya kesempatan untuk itu. Saudara bisa menggunakan kesempatan dalam kesempitan untuk keuntungan pribadi. Dan ini bisa terjadi, dan ini menjadi tantangan saudara sebagai seorang pemimpin yang di tengah. Mengambil kesempatan pribadi. Mari kita lihat. Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu. Katanya, kepala anjing dari Yehudakah aku? Sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya dan kepada sahabat-sahabatnya. Dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tetapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel, atas Yehuda, dan sampai Berseba. Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takut kepadanya. Lalu Abner mengirim utusan kepada Daud dengan pesan, milik siapakah negeri ini? Adakanlah perjanjian dengan aku, maka sesungguhnya aku akan membantu engkau untuk membawa seluruh orang Israel memihak kepadamu. Begini, Abner orang kepercayaannya Saul. Saul dengan Daud lagi bermusuhan. Apa yang dilakukan oleh Abner? Dengan diam-diam, dia mengkhianati dan mengambil keuntungan di tengah-tengah situasi. Mari kita akan lihat apa yang terjadi. Nomor 1, Abner mengacuhkan keinginan pemimpin seniornya. Kesalahan seorang pemimpin di tengah. Apakah yang dia lakukan demi raja, pimpinannya, seniornya? Saya mau tanya. Atau untuk Daud? Sebetulnya kalau dia melakukan hal-hal tadi, siapa yang paling berkepentingan? Dirinya sendiri. Dia mengambil keuntungan di atas situasi tadi. Dia menjadikan urusan-urusan sebagai agenda pribadinya sendiri. Sebagai keagendanya sendiri, sebagai keuntungannya sendiri. Dia mencari keuntungannya sendiri. Dan saudara-saudara, ini terjadi sering sekali di tengah-tengah kericuhan, di tengah-tengah ketegangan, ada orang-orang yang mengambil keuntungannya sendiri, ya kan? Abner melakukan yang sama. Dia sedang tidak melakukan apa yang menjadi kerinduan pemimpinnya. Dia melakukan agendanya pribadi. Kesalahan. Ini kesalahan yang sangat fatal, saudara-saudara. Mari kita lihat yang ketiga. Yang ketiga, ia mengambil tindakan secara rahasia, diam-diam. Waspadai apabila Anda sering melakukan hal-hal secara rahasia. Saudara akan menghadapi masalah. Katakan amin. Karena apa yang kau lakukan diam-diam, suatu saat akan dibuka. Dan kalau yang membuka adalah orang yang Anda ajak diam-diam, dan orang itu tahu siapa saya, orang itu akan ngomong dengan saya. Dan saudara akan bermasalah. Jangan pernah melakukan sesuatu yang adalah pekerjaan kantor diam-diam. Diam-diam menemui musuh dari majikannya dan mau bersekongkol untuk mengambil keuntungan. Bodoh. Amin. Saya mau kasih tahu aja, suatu saat Anda akan sakit hati dengan saya. Dan kemungkinan Anda akan pergi kepada orang-orang yang selama ini memusuhi saya. Dan saya tahu apa yang Anda akan omongin. Saudara, saya tidak takut karena saya punya Yoab. Tahu Yoab? Saudara akan tahu dari Yoab, waktu dia pulang dan tahu Abner bertemu diam-diam dengan Daud, Yoab ini sakit hati karena dia tahu siapa Abner. Dengan diam-diam dia ajak Abner pertemuan di belakang-belakang, dia tusuk dari belakang, Abner mati. Oleh karena Yoab. Yang mau saya katakan adalah, saudara jangan macam-macam. Oleh karena itu jangan suka melakukan sesuatu diam-diam rahasia untuk kepentingan pribadi. Ini pelajaran buat kita semua. Amin. Pengkhianatan akan menuai pengkhianatan. Waspadalah. Ya kan? 4. Kesalahannya Abner melangkahi otoritasnya. Siapa yang suruh dia bertemu dengan Daud? Kalau Saul tahu bahwa dia orang kepercayaan dan dengan diam-diam ingin mengerahkan seluruh rakyat Israel untuk memilih Daud, dia melakukan kesalahan besar. Dan itu yang dilakukan oleh Abner. Karena untuk kepentingan pribadi. Itu bukan otoritasnya. Otoritasnya dia ialah menolong apa yang menjadi keinginannya Saul. 5. Melayani keinginannya sendiri, bukan keinginan pimpinannya. Itu yang terjadi. Anda bisa terjebak di sini pada waktu Anda berada di tengah-tengah. Waspadalah. Dapatkah Anda mengenali tantangan tekanan, merasa terjebak di tengah-tengah organisasi Anda? Langkah-langkah apa yang akan Anda lakukan untuk melepaskan tekanan dari menjadi seorang pemimpin 360 derajat? Jangan pernah menukarkan apa yang menjadi agenda organisasi dengan agenda pribadi. Kalau agenda pribadi Anda campur adukkan di situ, ada
konflik kepentingan yang membuat Anda terjebak. Amin. Waspadalah. Ada banyak macam pemimpin yang tidak efektif. Sebagian di antaranya adalah para pemimpin yang tidak memiliki rasa aman, para pemimpin tanpa visi, para pemimpin yang tidak memiliki kemampuan, para pemimpin yang egois, dan para pemimpin yang mengontrol. Kalau Anda mengikuti pemimpin seperti ini, Anda akan frustasi. Di tengah-tengah situasi di mana pemimpin Anda sendiri mencurigai saudara, pemimpin tidak aman, tidak pernah memberikan tugas, saudara akan frustasi. Dan apa yang harus saudara lakukan? Saudara harus membuat keputusan, tidak mungkin Anda ada di situ terus-menerus. Langkah pertama, untuk menghindari jebakan frustasi, bangunlah sebuah hubungan yang solid dengan pemimpin Anda. Yang kedua, mengetahui dan menghargai kekuatan-kekuatan pemimpin Anda. Yang ketiga, berkomitmenlah untuk menambahkan nilai kepada pemimpin Anda. Dengan bijaksana berikanlah sumber-sumber kepemimpinan yang baik kepada pemimpin Anda. Meneguhkan pemimpin Anda di depan umum. Ingatlah bahwa Anda juga memiliki kekurangan-kekurangan. Berikanlah solusi kepada pemimpin Anda, bukan masalah-masalah. Nah, soal mengenai mengatasi frustasi dan bagaimana berperan menjadi seorang pemimpin di tengah ketika Anda memiliki pemimpin yang rasa tidak aman, belajarlah dari Daniel. Daniel punya tindak tanduk yang luar biasa. Apa yang Daniel lakukan ialah dia memiliki integritas. Dia menjaga integritasnya. Dan ini kita semua perlu menjaga integritas kita. Karena kalau pemimpin Anda, dengar baik-baik, kalau Anda kecewa dengan pemimpin Anda, suatu saat Anda akan kecewa, atau mungkin Anda sedang kecewa karena pemimpin Anda memiliki masalah dengan rasa tidak aman. Kalau Anda bertemu dengan pemimpin seperti itu, Anda akan kecewa. Mau apa? Anda ada pencobaan untuk keluar dan membicarakan kejelekan pemimpin Anda. Kalau Anda tidak punya integritas, Anda akan melakukan itu. Tapi Daniel, dia tidak melakukan itu. Dia menjaga integritasnya sebagai pemimpin yang ada di tengah. Amin. Daniel di tengah situasi seperti itu pun, Daniel melayani dengan sebuah komitmen. Walaupun mungkin pemimpinnya bisa saja mencelakakannya dia, tapi Daniel masih berkomitmen untuk keunggulan. Strive for excellence. Dia masih mau melakukan yang terbaik. Meskipun dia tidak mendapatkan yang terbaik dari pemimpinnya, dia berusaha mendapatkan atau memberikan yang terbaik. Amin. Berusaha memberikan yang terbaik. Lakukan yang terbaik yang bisa saudara lakukan. Soal nanti pemimpin memberikan anugerah, award, atau ganjaran atau tidak, bukan urusan saudara. Lakukan yang terbaik yang saudara bisa. Di surga ada tim yang mengamati saudara. Kalau bukan pemimpin yang kasih reward, Tuhan yang akan kasih reward kepada saudara. Amin. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690030525. Sekali lagi, 6690030525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.